warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Ni'matul Ittihad. Semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, malam hari ini, kita bisa berjumpa, bersua, bersilaturahim. Sekaligus kita bareng-bareng menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita semakin maju, semakin sempurna, semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya ingin menyampaikan tentang hal-hal yang sangat esensi dalam beribadah, terutama di bagian sholat. Saya ingin menjelaskan tentang ancaman, akibat atau hukuman bagi orang-orang yang tergesa-gesa dalam melaksanakan ibadah sholat fardu, terutama termasuk sholat sunnah yang lain. Saya sampaikan ini dari kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Az-Zahabi yang ditahqiq oleh Sayyid Ibrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallina alladzina hum an shalatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang mereka itu sholatnya lalai. Pemahaman lalai ini macam-macam. Pengertian dari orang yang melaksanakan sholat tapi lalai itu beraneka ragam. Termasuk di dalamnya orang yang melaksanakan sholat tapi dengan cara tergesa-gesa. Fi ukubati man yangkirus sholat wala yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Akibat bagi orang yang tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat, ia tidak menyempurnakan rukunya dan juga tidak menyempurnakan sujudnya. Itu tadi firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam surat Al-Ma'un. Kita sering mendengar ayat ini, tetapi hadis-hadis pendukungnya banyak sekali. Yang dimaksud dari ayat sahun maknanya adalah in annahu alladhi yamtirus shalah wala yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Jadi orang yang sahun itu, yang lalai itu salah satunya adalah orang yang tergesa-gesa sujudnya termasuk rukunya. Bagaimana keadaan orang yang seperti itu? Mari kita kaji. Wasabata fi sahihaini, ditetapkan di dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Anna rajulan dakhala al-masjida wa rasuluhu jalisun fihi yusalli, bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalamnya. Dan fasalla rajul summa ja'a
Kemudian orang tersebut sholat. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan orang itu sedang melaksanakan sholat. Sholat wajib. Setelah selesai, sumaja pasal ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faradda alaihi salam. Kemudian ia datang menghadap Rasulullah, menghadap Nabi. Kemudian mengucapkan salam, maka kemudian Rasulullah menjawab salam orang tersebut. Kemudian summa qala lahu. Beliau berkata kepada orang tersebut, kepada laki-laki tersebut, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Rasulullah, ulangi sholat kamu. Karena sesungguhnya kamu belum sholat. Farja'a fasalla kama shalla. Orang tadi, lelaki tadi kemudian dia mengulangi sholatnya. Mengulangi sholatnya seperti sholat yang tadi. Gerakannya, caranya semuanya sama dengan yang pertama tadi. Kemudian beliau juga datang lagi menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk mengucapkan salam. Kemudian Rasulullah juga menjawab salam yang sama. Dan itu berulang sampai 3 kali. Kelakuan tadi berulang sampai 3 kali. Sholatnya disuruh balik lagi. Diulangi lagi. Nah, setelah itu, pada kali ketiga setelah itu, maka orang tersebut berkata, "Walladzi ba'asaka bil haqqi ya Rasulullah, ma ahsana ghairu fa'allimni." Kata orang tadi mengatakan, demi zat yang telah mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku apa yang terbaik dari sholat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumta ila sholati fakabbir, summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Apabila kamu mendirikan sholat, maka pertama kamu lakukan adalah membaca takbir. Allahu Akbar. Summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian kamu membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagi kamu baca. Yang bisa kamu baca. Kalau nggak bisa, sulit, nggak usah. Bisanya kulhu, tak. Nun sewu. Bisanya kulhu, ya kulhu saja yang bisa. Yang mudah. Bisanya surat Al-Kafirun, ya Al-Kafirun. Yang mudah, yang enteng, yang bisa dibaca. Yang penting setelah Al-Fatihah ada surat. Ada bacaan surat. Mau idza jaa boleh. Anasr. Dan bacaannya tentu saja kalau bisa tartil. Ada tajwidnya benar, panjang pendeknya. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian selanjutnya, setelah bacaan Fatihah selesai, kamu ruku dengan ruku yang tumakninah. Ruku yang tumakninah. Apa itu ruku yang tumakninah? Ruku di mana kita ruku tenang rukunya. Lurus punggungnya. Lurus punggungnya. Kemudian apa lagi? Tenang, dibaca bacaannya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau bila panjenengan biasa membaca subhana rabbiyal azim, baca 3 kali. Baca, itu dibaca. Ruku
tenang. Kemudian sumarfa hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian setelah ruku ngadeg yang tegak, yang lurus dan tuma'nina. Ngadeg. Ada banyak orang sebagian yang sholatnya terburu-buru. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tangannya goyang-goyang. Tangan kanan dan kirinya bergerak. Jangan sampai tangan kita itu bergerak. Udah, diam di tempat. Keterangan tumanina nanti di belakang aja. Maka kemudian selanjutnya setelah kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Berdiri dengan tegak dan membaca bacaan sholat yang dirukunkan. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud. Kalian sujud sehingga sujudnya juga tuma'nina. Jangan sampai sujud tidak tuma'nina. Terburu-buru, tergesa-gesa. Tuma'nina. Tuma'nina itu tenang. Tuma'nina itu slow. Tuma'nina itu tepat. Jadi tidak diburu-buru. Baik diburu-buru setan ataupun diburu-buru hutang. Atau diburu-buru karena meme pari. Ya. Kemudian apa lagi? Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, sumajlis hatta tatma'inna jalisan. Setelah sujud itu ada duduk. Duduk di antara dua sujud itu harus tuma'nina. Ya, duduk di antara dua sujud itu kita membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Dibaca itu untuk membuat duduk kita jadi tenang. Tapi ne panjenengan orang maca, orang tenang. Pasti buru-buru. Nggih. Ne panjenengan boten maca suratnya, enggak baca bacaan tadi. Apa yang bakal terjadi? Setelah duduk, buru-buru akan sujud lagi. Itulah yang menyebabkan kita tidak tenang atau tergesa-gesa. Summajud hatta tatma'inna sajidah. Kemudian setelah itu sujud lagi sehingga sujudnya juga tuma'nina. Wab'al dzalika fi sholatika kulliha. Dan lakukan hal yang semacam itu seluruh pelaksanaan ibadah sholat kalian. Baik itu yang 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, semua harus dalam keadaan tuma'nina. Tuma'nina bahasa kita itu tenang. Tapi bukan tenang seperti tenang kita tidak berbuat apa-apa. Ada makna tersendiri tuma'nina di dalam sholat. Menurut Imam Ahmad radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taji'u sholatan la yuqima rajulu fiha sulbahu firruku'i was sujud. Hadis ini dianggap sebagai hadis yang sahih. Tidak sah sholat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya pada waktu ruku dan sujud. Jadi, ruku itu harus lurus. Punggung kita ini lurus. Yukima, lurus. Yukimu, akoma yukimu, lurus. Lurusnya punggung kita ini
Tidak melengkung, tidak dengklang, tidak melengkung. Itu lurus. Rukunya juga lurus. Ya. Tidak dengklak ke atas, tidak terlengkung ke bawah. Lurus. Termasuk sujud. Menurut hadis ini tidak sah jika tidak lurus. Sementara kita suka memperhatikan sujud ruku kita apa tidak? Wallahu alam. Yang tahu kita masing-masing. Kemudian menurut Abu Dawud juga Turmudi, hadis ini dianggap hadis hasan sahih sehingga bunyinya hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud. Sehingga punggung itu lurus ketika ruku dan sujud. Ada hadis lain. Hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagi siapa? Bi anna man shalla wa lam yakum dhahrahu ba'da ruku was sujud. Kama kana fa sholatuhu batilatan. Bahwa orang yang sholat dan tidak meluruskan punggungnya setelah ruku dan sujud, maka sholatnya dianggap batal. Dan ini berlaku wahada fi sholatil fardhi. Ini berlaku pada sholat fardu. Begitu juga wa kadzalika tu'manina an yastaqirra kullu udwin fi maudhi. Dan namanya tu'maninah itu adalah menempatkan atau menempati kembali posisi setiap anggota badan pada tempatnya masing-masing. Itu namanya tu'maninah. Jadi kalau kita tu'maninah non-sewu, cara hadis ini, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Setelah sujud ruku ya. Ini kembali. Berarti tangan kita ini, persendian kita ini tetap ada pada tempat. Kalau begini, itu berarti belum pada posisi sebenarnya. Kalau begini, tanpa ada alasan, belum menempatnya. Kalau kita badan tegak begini, inilah yang disebut menempatkan posisi persendian kita pada tempat yang sebenarnya. Itulah yang namanya tu'maninah. Jadi kalau kita umpamanya begini, ini tu'maninah apa bukan? Tu'maninah Tu'maninah ketika itu punggung kita lurus, bacaannya dibaca. Ya, selain punggung lurus, bacaannya dibaca. Tenang bacanya, tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru, tidak dikejar-kejar. Saya menyampaikan hadis Nabi dari kitab ini, bukan ucapan saya. Jadi jangan sampai kita salah memahami. Sehingga apa? Kemudian wasabatan dan dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyadun nasi firqatun alladhi yasruqu min salati." Sejelek-jelek yang mencuri, sejelek-jelek yang mencuri apa? Orang yang mencuri min sholatihi, mencuri sholat. Ada orang yang mencuri sholat? Belum tahu kan? Siapa orang yang mencuri sholat itu? Qila, ditanya. Wa kaifa yasriku min sholati? Bagaimana mencuri sholat itu? Jawabannya. Qala la yutimmu ruku'aha
wala sujudaha walal qira'ata fiha. Orang yang mencuri sholat itu orang yang tidak menyempurnakan rukunya, tidak menyempurnakan sujudnya, dan tidak menyempurnakan bacaan sholatnya. Jadi kalau kita sholat sir contohnya, sholat sir, duhur sama asar. Gak tahu ini ibu-ibu apa bapak ya. Kalau panjenengan sholat sir, duhur, itu wajib baca Al-Fatihah sendiri-sendiri. Imam baca, panjenengan makmum juga baca Fatihahnya. Tidak baca, tidak sah. Sebab panjenengan tidak mendengarkan imam baca Fatihah. Tapi kalau sholatnya sholat jahar, panjenengan tidak baca Fatihah, ada panjenengan mendengarkan suara imam membaca Al-Fatihah. Namanya istami'u atau yastami'u. Tapi sholat duhur, sholat asar, harus makmum itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Nggih, Bu? Baca nggih? Iya, baca. Kalau ora baca kawitnya nur hayang ya. Jangan sampai salah. Baca itu surat apa? Terus ada peraturannya. Membaca surat Al-Fatihah. Membaca bacaan sholat di dalam sholat fardu maupun sholat sunat, gerakan bibirnya harus ada. Atau harus menggunakan gerakan bibir. Ora mung nang jero ati tok. Contoh, Allahu Akbar. Bibirna cicing wae. Ya, mendel mawon bibirnya. Enggak boleh begitu. Salat mulai dari Al-Fatihah sampai salam, mentang-mentang jadi makmum, Allahu Akbar. Enggak ada gerakan bibir, enggak ada gerakan lidah. Itu dianggap tidak sempurna dalam melaksanakan sholatnya. Maka lakukanlah Bismillah. Alhamdulillah. Terus begitu. Bibirnya bergerak-gerak. Dan itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus dilakukan. Ada hadisnya, bukan kata saya. Ada hadis. Maka inilah yang dimaksud walal qira'ata fiha tidak menyempurnakan bacaan sholat. Gak apa-apa. Ngaji kayak gini kan jarang, Pak. Karena kitab ini juga jarang dibaca. Karena apa? Isinya sangat pahit. Ya, karena kan kalau kita sholat kita itu salah. Tapi ini mengingatkan kita untuk memperbaiki ibadah sholat kita. Sampai dalam hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yandurullahu ila rajulin la yuqima sulbahu baina ruku'ihi wa sujudi. Allah tidak melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rukunya, tidak meluruskan punggungnya antara waktu ruku dan sujud. Masih berbicara tentang ruku dan sujud. Bagaimana keadaan orang-orang munafik ketika sholat? Apakah kita termasuk di dalamnya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Muslim,
Tilka sholatul munafiki yajlisu yarqabus sams hatta idza kanat bainal qarnai sulta syaiton qoma wa nafara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itulah sholat orang munafik. Bagaimana keadaan sholat orang-orang munafik? Orang munafik itu bukan hanya orang non Islam, orang Islam yang sholatnya seperti ini. Contohnya, sholatul munafiki, sholat orang munafik itu yajlisu yarqabus sams. Ia duduk menanti matahari tenggelam, menanti matahari. Sehingga tatkala matahari itu berada di antara dua tanduk setan, ini bahasa peribahasa dalam bahasa Arab. Ketika matahari di antara dua tanduk setan, artinya hampir masuk waktu maghrib. Qoma panafaro arba'an. Kemudian ia sholat mematuk-matuk 4 rakaat. La yadhkurullaha, ia tidak berzikir fiha di dalamnya illa qalila, kecuali orang munafik itu kalau sholat itu nunggu waktunya habis. Menunda-nunda waktu sholat. Sudah waktu sholat ngerti jam 3 lebih. Atau jam 3 sekarang kurang. Ini jam 5 lebih. 30 menit baru mau sholat asar. Itu yang disebut ia duduk menunggu masuk waktu maghrib. Atau dalam bahasa kiasannya, yarqabus samsa hatta idza kanat baina qarnai syaiton. Di antara dua tanduk setan. Mataharinya berada di antara dua tanduk setan. Itu maksudnya sudah mau tenggelam matahari. Itulah maka kelakuan orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita semua terjauhkan dari hal yang demikian. Jadi orang munafik itu begitu ya. Baik. Kemudian ciri khas orang yang melalaikan sholat, yaitu yang pertama tadi, tidak menyempurnakan ruku dan sujud, tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud, terus dia menunda waktu hingga akhir waktu sholat. Itu termasuk sahur. Apa masih ada? Masih banyak. Tanda orang munafik itu ada 23. Tapi yang terkenal cuma 3. Ya. 1, kalau berkata bohong. 2, kalau berjanji mengingkari. Kalau ketiga berarti apabila udah paham, itu yang terkenal. Sisanya masih banyak. Sekarang hadis berikutnya, yaitu hadis dari Al-Haisam. An Abi Musa qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bi ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah pada suatu hari dengan para sahabat. Dengan para sahabat. Summa jalasa pada qala. Kemudian ia duduk. Pada qala rajulun faqama yusalli. Kemudian masuklah seseorang laki-laki. Kemudian ia mendirikan sholat. Faja'ala yarka'u wa yanfiru sujudah. Tapi ia sholatnya itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa, terburu-buru. Apanya? Sujudnya. Wa yanfiru sujudah. Ia rukunya tergesa-gesa, sujudnya tergesa-gesa, tidak tenang, tidak tumanina.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tarawna hada? Apakah kalian semua lihat orang ini?" Kemudian beliau bersabda, "Lau mata mata ala ghairi millati Muhammad." Andaikan dia mati, orang sholat yang tadi itu, andaikan dia mati, mati dalam keadaan tidak beragama Muhammad. Jika ia mati, sholatnya seperti itu. Apa yang dimaksud? Yanfiru sholatuhu kama yanfirul ghurab al-jamal. Orang itu sholat tergesa-gesa, terburu-buru, seperti burung gagak mematuk-matuk darah. Burung gagak, tahu ya? Ayam, burung gagak. Kalau matuk-matuk darah itu tuk tuk tuk. Jadi rukunya kayak gini, rukunya cepet banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boro-boro tuman, boro-boro. Itulah gambaran orang yang tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat ketika ruku dan sujud. Rukunya baru sujud, baru ruku, langsung berdiri. Allah, sami Allah, Allahu Akbar. Sujud, berdiri lagi. Tuk, 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 tuk. Kalau dalam bahasa dunia hewan, kayak injeng cewek. Kayak injeng cewek. Atau ayam makan apa? Makan beras. Mirip seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini paham ini. Ya. Hadis ini merupakan bagian dari tadi yang disampaikan. Sehingga apa? Sehingga kita paling tidak memahami konsepnya. Jangan sampai kita tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Maka tenanglah. Hadisnya banyak. Ya. Ini hadis semua, Pak. Ada yang hadisnya hasan, ada yang hadisnya hasan sahih, tapi juga ada yang hadisnya dhaif. Kalau yang dhaif sudah saya sampaikan. Wan Sulaiman Al-Faris, dari Sulaiman Salman Al-Faris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mikyal. Salat itu timbangan. Ngertos nggih timbangan? Timbangan. Timbangan itu sebelah kanan, sebelah kiri sama beratnya. Faman waffa wufiyalah. Barang siapa yang memenuhi timbangan itu, maka ia akan dipenuhi. Maksudnya apa? Jika panjenengan kita semua menyempurnakan sholat kita, maka oleh Allah akan disempurnakan pahalanya. Tidak tergesa-gesa seperti tadi. Kalau baca-bacaannya disempurnakan, tidak meninggalkan rukun-rukunnya, sehingga tetap sah. Wa man apa? Faqad alimtum. Dan barang siapa yang mencurangi sholatnya. Bagaimana mencurangi sholat? Sholat tadi timbangan. Kalau timbangan itu kita curangi, dikurangi. Tuh dikurangi apa nih? Nah, maka faqad alimtum ma qala Allahu fil mutaffifin. Maka kalian sudah tahu semua apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Mutaffifin. Qala ta'ala, wailul lil mutaffifina. Maka celakalah orang-orang yang mencurangi, curang dalam timbangan. Siapa orang-orang yang curang itu? Wal mutaffif, orang yang curang itu huwa al-mankis lil kail. Orang yang mengurangi timbangan. Yang kedua, al-mankis fil wajdi. Orang yang mengurangi takaran. Al-mankis fid dira. Orang yang mengurangi ukuran. Kalau timbangan ada timbangannya. Kalau takaran ada takarannya. Jual beras yang seliter dikurangi.
Timbangannya apa? Takarannya apa? Benar, tapi ditambah bawahnya. Ditinggikan sehingga harusnya seliter jadi kurang. Itu namanya mutofif. Yang timbangannya dikurangi, mutofif. Yang ukurannya dikurangi, jual benang, jual tambang, jual apa? Kabel. Harusnya 1 meter pas, dikurangi, cuman 95 cm atau kurang 2 cm. Itu namanya al-mutofif. Jadi 3. 1 timbangan, 2 takaran, 3 ukuran. Itu sama-sama al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina iqtalu. Teruskan. Jadi ya begitu. Paham. Jelas. Kemudian termasuk al-mutaffif fis shalat. Orang yang mengurangi curang dalam hal sholat. Maka apa yang terjadi? Wa'adahumullahu biwai. Allah telah menyediakan, menjanjikan bagi orang yang sholat, yang mencurangi sholatnya, yang lalai dalam sholatnya, biwail, dengan wail. Wail itu apa? Kalau di sini terjemahkan wailun, celakalah. Wailul lil mutaffifin, wailul lil fawailul lil musallina, celakalah, celakalah. Well itu ada makna. Dalam hadis ini, menurut pendapat ini Al-Faris, wail adalah wahwa wadin fi jahannam. Well itu adalah sebuah nama lembah. Lembah yang ada di neraka jahanam. Namanya lembah itu di bawah ya. Di bawah. Ada lembah sungai, ada lembah gunung, ada lembah lautan. Lembah lautan itu namanya apa? Palung. Kalau di lautan namanya palung. Kalau di gunung namanya lembah ngarai. Kalau di dalam rumah ada lembah apa? Ada di lembah di rumah. Ada lembah. Apa yang terjadi? Tastaghisu jahannam min hurri. Sampai-sampai saking panasnya itu lembah dengan panasnya api, neraka jahanam saja meminta perlindungan kepada Allah karena saking panas. Neraka jahanam itu minta perlindungan kepada Allah. Dari panasnya neraka jahanam. Itu lembahnya minta perlindungan. Jangan dikira setan itu gak panas. Setan itu dibakar lebih panas. Dikirain setan yang terbuat dari api itu dimasukkan ke neraka tidak panas. Panas mereka juga. Sama seperti kita digebuk pakai tanah, pakai tongkat yang terbuat dari tanah. Coba kalau kita pengen ngerti kenapa setan kok panas juga ketika dibakar. Sama aja kita terbuat dari tanah, digebuk dengan tanah. Oh, coba. Atau dicepret pakai nilon, dipecut. Sakit. Padahal nilon juga terbuat dari tanah. Tapi kalau digebukan sakit, kan begitu. Itu analoginya begitu. Nauzubillahimin. Ya. Misalnya jam berapa ya? 72 menit. Ya, kita lanjutkan sampai Isya ya. Wa an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, "Idza sajada ahadukum falyadhu wajhahu." Apabila salah seorang di antara kalian sujud, sujud, maka falyadhu, letakkanlah
anggota sujud itu. Pertama, wajhahu, keningnya. Kening ini jangan ditutupi pakai topi KB. Pakai kopiah, tapi jangan ditutupi KB. Sisakan separuh buat sujud. Nah, ini. Kalau tidak pakai sujud, gundul kayak ini, gak apa-apa. Tapi kalau rambutnya panjang, jangan mengganggu sholat. Karena ada dalilnya nanti. Ya, lihat. Kita lihat. Coba. Pertama, kening. Wa anfahu. Yang kedua, hidung. Harus nempel. Nempel ke sujud, ke tanah. Nempel ke sajadah. Nempel ke kapret. Ya, jangan sampai hidungnya tidak nempel. Ada yang sujudnya hidung kuning, keningnya tuh hidungnya enggak. Itu tidak tepat, salah. Karena anggota sujud itu salah satunya adalah hidung. Wajadahi alal ab, dan kedua tangan, telapak tangan itu bawah. Arahkan ke arah kiblat, lurus. Dibuka, jangan digenggam. Karena di sini yadai. Tapi ada yang memberi makna. Yadai itu ini tangan. Tapi juga bisa. Kemudian apalagi ya? Fa inna Allah Ta'ala auha ila an asjuda ala sab'ati a'dha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada saya